Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu kembali di video pembelajaran IPA untuk kelas 8 di materi gerak. Ya, ini adalah lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Jadi sebelumnya kalian sudah pelajari tentang gerak, jarak, dan perpindahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu gerak lurus beraturan. Namun di dalam gerak lurus beraturan itu ada berbagai macam besaran yang kalian juga akan pelajari nantinya. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari atau menonton video pembelajaran ini, kalian diharapkan itu bisa menjelaskan pengertian kelajuan, bisa membedakan apa itu kelajuan dan kecepatan, kemudian kalian bisa menentukan kelajuan dan kecepatan itu sendiri, dan yang terpenting kalian bisa jelaskan pengertian gerak lurus beraturan. Dan satu lagi, kalian juga bisa menjelaskan grafik fungsi kecepatan terhadap waktu dan grafik fungsi perbedaan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja materinya. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari apa itu gerak lurus beraturan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu kelajuan dan kecepatan. Ya, ini sangat penting ketika kita harus mempelajari tentang gerak lurus beraturan. Nah, di sini ada gambar tentang speedometer. Kalian pernah lihat pasti ya. Jadi speedometer ini adalah alat penunjuk kelajuan kendaraan. Biasanya ada di mobil ataupun di sepeda motor, ya. Nah, coba kalian perhatikan speedometer berikut ya. Nah, ini ada motor yang berjalan, ada speedometer, jarumnya di angka 40 nih ya. Kalian mungkin sudah tahu ya angka 40 ini apa maksudnya. Nah, Pak Guru akan jelaskan lagi kembali. Jadi 40, angka 40 yang ditunjukkan jarum pada sepeda motor ini itu maksudnya adalah 40 km per jam. Maksudnya apa? Berarti setiap 1 jam motor akan menempuh jarak 40 km. Dalam 1 jam tuh naik motor dia akan menempuh jarak 40 km. Nah, kalau dia naik motor 2 jam berarti kali-kali 2 dan berarti dia bisa menempuh 80 km. Nah, kalau 3 jam berkendaraan, ya akan menempuh 120 km. 4 jam berkendaraan juga akan menempuh jarak bertambah 40 km lagi ya, jadi 160 km. Dan seterusnya. Jadi setiap jam itu akan bertambah jaraknya sejauh 40 km. Nah, dari speedometer tadi itu kan kelihatan ya bahwa angkanya di 40 km per jam. Berarti setiap jam si motor ini akan menempuh jarak 40 km dalam setiap jam. Jadi kalau 2 jam 80 km dan seterusnya. Nah, itu dapat kita simpulkan bahwa kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh oleh tiap satuan waktu. Ini kelajuan kecepatan menggunakan rumus yang sama ya. Pak Guru jelaskan dulu. Jadi kalau kelajuan itu dia memperhitungkan jarak. Sementara kecepatan itu memperhitungkan perpindahan. Kalian sudah tahu kan ini perbedaannya jarak dan perpindahan yang ada di video sebelumnya. Nah, secara fisika atau secara sains dapat dijelaskan bahwa kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Sementara kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, dituliskan dengan rumus yang sama atau yaitu V sama dengan S dibagi T. Di mana V itu adalah kelajuan atau kecepatan yang satuannya meter per sekon atau kilometer per jam, kemudian S adalah jarak atau perpindahan ya yang satuannya meter atau kilometer, dan T adalah waktu yang satuannya detik atau jam. Jadi kelajuan dan perpindahan itu perbedaannya di sini ya, jarak dan perpindahan. Kalau kelajuan memperhitungkan jarak, sementara kecepatan dia memperhitungkan perpindahan. Oke, sekarang kita lanjut materinya ya. Nah, ada perbedaan mendasar antara kelajuan dan kecepatan. Jadi ini kita simpulkan dari yang sebelumnya tadi. Jadi kalau jarak itu dia adalah kelajuan ya. Jadi dia tidak memperhatikan arah gerak. Jadi kalau motor bergerak tuh dia mau belok kiri, belok kanan, atau mundur sekalian, itu dia tidak perhitungkan, itu disebut dengan kelajuan. Tapi kalau kecepatan, dia memperhatikan arah gerak. Karena apa? Karena kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, jarak, ini kan intinya ada di jarak dan perpindahan ya. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh
suatu objek atau benda tanpa memperhitungkan arah. Nah, kalau perpindahan itu dia menghitung cuma dari titik awal hingga titik akhir seperti yang ada di video sebelumnya. Ya, sini dijelaskan lagi bahwa kelajuan itu memperhitungkan besar jarak yang ditempuh sebuah benda. Jadi kelajuan benda ini selalu nilainya positif, ya. Sementara kecepatan dia memperhitungkan besar dan juga arah jarak yang ditempuh benda di tiap satuan waktu. Jadi kecepatan ini bisa bernilai positif atau negatif. Nah, untuk jelasnya kita akan lihat contohnya di sini. Ya, nah, coba lihat, ini ada seorang laki-laki, dia berlari dari A menuju ke B, kemudian balik lagi menuju ke A. Nah, jarak A B itu sendiri adalah 10 meter. Jadi dia lari dari A ke B, kemudian balik B ke A, itu dia lari selama 4 detik. Selama 4 detik, berarti kalau dibagi 2, berarti 2 detik dia larinya 10 meter ya, kencang juga ya. Oke. Nah, kita akan lihat kelajuan berlari setelah kembali ke titik A. Ini kembali ke titik A. Nah, seperti tadi yang di sebelumnya ada jelaskan rumusnya ya. Jadi kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya yang mana tuh? Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. AB, B ke A, berarti 2 kali ini ya dibagi dengan waktu. Berarti 2 dikali 10 dibagi 4 ya, 4 detik. Nah, dapat 20 dibagi 4, kemudian 5, dia dapat kelajuannya 5 meter per detik. Nah, sementara untuk kecepatan, jadi berlari dari A ke B, kemudian balik lagi ke A, itu kecepatannya adalah perpindahan dibagi dengan waktu, seperti yang disebutkan sebelumnya ya, di rumusnya. Nah, perpindahannya adalah titik awal dan titik akhirnya sama. Tadi dia lari dari sini, tapi kembalinya di sini lagi. Ya, berarti kecepatannya 0 dibagi 4. Waktunya kan dari 4, jadi dia dapat 0 meter per sekon. Sini dijelaskan bahwa kenapa perpindahannya di sini 0, karena titik awal sama dengan titik akhir, yakni di titik A. Oke? Jadi lihat jelas ya apa perbedaan kelajuan dan kecepatan, dan ini mungkin sering terjadi di masyarakat, ada salah penyebutan apa itu kelajuan dan kecepatan. Namun secara sains, secara fisika, jadi kelajuan itu sebenarnya dia memperhitungkan jarak. Nah, kalau kita bilang kecepatan, maka dia itu yang diperhitungkan adalah perpindahan, ya. Oke. Nah, di sini kita akan lanjut jelaskan tentang apa itu gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan ini adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kalau ada orang berlari itu kecepatannya tidak berubah-berubah, dia tetap saja, ya. Jadi maksudnya kecepatan tetap itu adalah dalam selang waktu yang sama benda menempuh jarak yang sama. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar ini, mobil. Nah, ini, mobilnya jalan nih. 1 detik dia nempuh 10 meter. Dalam waktu 2 detik dia nempuh 20 meter. 3 detik dia nempuh 30 meter. 4 detik dia nempuh 40 meter. 5 detik dia nempuh 50 meter, ya. Nah, kalian mungkin bisa lihat ya, setiap 1 detik ini dia menempuh jarak berapa. Ya, betul ya. Jadi gerak yang mobil terlihat di animasi ini adalah mobil bergerak lurus dan tiap detik menempuh jarak 10 meter. 1 detik 10 meter. 1 detik lagi 10 meter. 1 detik lagi 10 meter. Sehingga 5 detik dia menempuh 50 meter. Ya. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa mobil bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ya. Jadi dia bergerak 10 meter per sekon nih. Oke, sekarang kita lihat ada contoh soalnya. Ya. Nah, di sini soalnya seorang anak mengendarai sepeda motor mampu menempuh jarak 100 meter dalam waktu 5 detik. Jadi dia menempuh jarak 100 meter 5 detik. Sebenarnya tanpa menggunakan rumus, ya, dengan menggunakan analisa dan pengertian tadi, kalian sebenarnya seharusnya sudah bisa menjawab ya. Jadi 100 meter 5 detik. Berarti kalau 1 detik dia menempuh berapa meter? Ya. Oke ya, nanti kita lihat sini jawabannya ya. Kalian seperti sudah paham ya. Nah, ini dia. Jadi ada anak naik motor. Oke. Sampai di sini dia menempuh nih 100 meter dalam waktu 5 detik. Nah, aturan pengerjaan soal-soal IPA biasanya dimulai dengan yang diketahui apa. Yang kita ketahui apa? Nih, yang pertama ada 2 nih yang diketahui nih. Ada 5 detik dan 100 meter.
yang diketahui ya, yang pertama adalah jaraknya 100 meter. Kemudian waktunya 5 detik. Dalam waktu 5 detik dia menempuh jarak 100 meter. Berarti setiap detik berapa meter tuh? Ya, itu untuk mendapat kita untuk menghitung kelajuan atau kecepatannya ya. Nah, yang ditanyakan adalah P-nya ya. Nah, P ini adalah yang dimaksudnya adalah kecepatan ya. Pak, kalau kelajuan ya sama saja karena ini kecepatan dan kelajuan ini nilainya akan sama karena kenapa? Dia titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini, jarak yang ditempuhnya juga sama. Jadi sama dia. Tapi kalau motornya balik, nah itu pasti kecepatannya beda. Nah, oke ya, bahkan berbeda dengan kelajuannya. Cuman dia ini kan udah bergerak dari sini kemudian sampai. Oke. Oke. Kemudian ini sudah diketahui jaraknya 100 meter, waktunya 5 detik. Yang ditanyakan kecepatannya berapa? Nah, ini kita gunakan rumus V sama dengan S per T. Kita masukkan nilainya, S-nya 100 meter, ya, kemudian T-nya 5 detik. Nah, akan didapat 100 dibagi 5 adalah 20 meter per sekon. Jadi diperoleh nilai yang ya. Jadi ini mudah sekali ya karena rumusnya ini cuma menggunakan 3 variabel ya, V sama dengan S per T. Oke? Nah, selanjutnya Pak Guru akan beri tugas kalian mengerjakan soal-soal berikut ini. Oke anak-anak, kalian sudah melihat tugas kalian ya, nanti akan dikumpulkan di grup kita. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang grafik gerak lurus beraturan. Jadi kita akan lihat bagaimana grafiknya ya, hubungannya antara kecepatan terhadap waktu di gerak lurus beraturan dan grafik waktu terhadap grafik perpindahan terhadap waktu di gerak lurus beraturan. Sekarang kita akan lihat grafiknya. Ya, di sini ada seorang anak berkendara dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, di grafik gerak lurus beraturan, ini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, coba lihat kecepatannya 40, dia tidak berubah-berubah karena gerak lurus beraturan kan kecepatannya tetap. Nah, ketika 1 jam kemudian ya tetap 40, 2 jam kemudian tetap 40 dan seterusnya. Nah, kalau kita buat tabel grafik kecepatan terhadap waktunya, maka di jam pertama itu dia akan menempuh jarak 40 km. Kemudian 2 jam kemudian dia akan menempuh jarak 80 km. 3 jam kemudian 120 km, 4 jam kemudian 160 km. Ini sama persis yang kita jelaskan di awal tadi ya. Jadi grafik kecepatan terhadap waktu, kecepatannya tetap, jadi dia garis lurus nih kecepatannya. Nah, kalau grafik perpindahan terhadap waktu, nah, dia akan ada garis linear. Antara perpindahan terhadap waktu. Nah, ini di sini ya. Karena ini kan kecepatannya 40 km nih ya. Jadi kalau 40 km di waktu jam pertama dia akan menempuh jarak 40 km. Di 2 jam 1 jam kemudian di 2 jam maksudnya itu dia akan menempuh jarak 80 kilometer. Jadi ini bisa ditarik ya, bisa kita tarik waktunya di sini ya. Jadi ini dia ketemunya di sini ya. Ini ada di sini. Kemudian di 3 jam, setelah 3 jam berkendara dia akan menempuh jarak di sini nih 120, jadi ketemunya di sini. Kemudian dan seterusnya di 160 km itu setelah dia berkendara selama 4 jam. Nah, itu maksudnya ya dari grafik fungsi jarak terhadap waktu. Saya pikir anak-anak sekian materi kali ini kita sudah membahas gerak lurus beraturan dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan. Jadi geraknya tidak beraturan, jadi dia berubah nanti ya. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya dan tetap selalu jaga kesehatan, gunakan masker ya, rajin bercuci tangan dan hindari kerumunan dengan menjaga jarak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.